banjir hanyutkan rumah warga di Sulawesi Selatan, kebakaran di Jakarta Utara hingga fenomena angin puting beliung viral di dekat Pangandaran. Duka di akhir tahun, banjir hanyutkan rumah warga di Sulawesi Selatan, kebakaran di Jakarta Utara hingga fenomena angin puting beliung viral di dekat Pangandaran. Duka mewarnai penghujung tahun 2024. Ya, ragam bencana mulai dari banjir hingga kebakaran bahkan puting beliung menyasar pemukiman warga yang tengah bersiap menyambut datangnya tahun baru 2025. Seperti banjir hebat yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakibatkan sedikitnya 12 kabupaten dan kota di Provinsi Anging Mamiri itu terendam banjir. Banjir diakibatkan intensitas hujan yang amat tinggi sepanjang 2 hari terakhir Sabtu dan Minggu kemarin. Tak hanya merendam atap dan menghanyutkan rumah, banjir juga mengakibatkan ribuan warga mengungsi di 27 titik lokasi pengungsian. Kasi paciro kayak bola tatoi. Menurut aku sih kita harus lebih hati-hati aja sih, lebih waspada sehari-hari kita dalam keseharian kita terhadap bencana. Kan kita nggak pernah tahu kan dengan apa yang terjadi. Sementara di media sosial viral rumah warga di Kabupaten Sopeng dan Maros yang hanyut terseret luapan air dari sungai Langkeme dan Sero. Kedua rumah yang terletak di daerah rawan banjir tersebut tidak dapat bertahan hingga akhirnya terbawa derasnya arus. Duka kian menghantam lantaran 1 orang warga dinyatakan hilang terseret banjir. Dampak terparah terjadi di Kota Baru, Pangkajene, Kepulauan, dan di Kota Makassar. Selain kendaraan mengapung, sebagian permukiman terendam hingga mencapai atap rumah. Warga pun sempat menunjukkan tingginya banjir yang sampai merendam puluhan rumah. Papan bicara sudah tidak nampak meterannya. Untuk ukuran ketinggian air sudah tidak terbaca. Itu sedih banget sih karena kejadian bencana alamnya akhir tahun ini karena hujannya besar. Aku juga nggak mau kayak naik pesawat gitu, aku takut gitu sih. Pokoknya sebaiknya kita menghindari hal-hal yang memang sekiranya membahayakan diri kita. Karena memang kan cuacanya lagi ekstrim banget. Adanya peristiwa bencana alam itu atas kehendak Allah pasti. Dan kita sebagai manusia, kita cuma bisa mengambil hikmahnya, hikmah yang terjadi atas bencana alam itu gitu. Sementara di Jakarta atau tepatnya di Jalan Kampung Sukapura, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kebakaran hebat melanda salah satu rumah warga Sabtu malam kemarin. Akibatnya rumah tersebut habis dilalap si jago merah yang berkobar akibat puntung rokok yang mengenai kasur. Dan inilah detik-detik saat si jago merah mengamuk dan kondisi terkini di lokasi kejadian.
Terjadi kebakaran di Jalan Kampung Sukapura, RT 5 RW 10, dikenal di belakang apartemen Kelapa Gading Nias. Pada saat itu kronologi berdasarkan saksi bahwa pemilik atau pengontrak melihat ada asap yang keluar dari rumahnya. Menurut keterangannya bahwa itu berasal dari terbakarnya kasur yang disebabkan oleh puntung rokok. Tamu yang datang bertamu di temannya, kebetulan anak warga kami. Menurut korban, Edi, kebakaran terjadi usai ia nobar pertandingan antara Indonesia versus Filipina. Upayanya untuk memadamkan api sia-sia, lantaran api sudah keburu berkobar dan melalap rumahnya. Kini para korban diungsikan di musola terdekat, sementara bantuan untuk korban juga sudah mulai berdatangan. Kronologinya pada malam itu selesai ada pertandingan sepak bola, itu kurang lebih jam setengah 11, jam 11. Itu tadinya saya sudah mau tidur, tapi ada dari ngontrak ketok-ketok saya. Dia manggil, katanya, Pak, ada api, ada kebakaran. Di mana? Di atas. Saya naik ke atas tangga sini. Ada kebakaran di lantai 2 situ. Lantai 2. Saya lihat ibu itu udah kebuka. Saya lihat itu ternyata kasur kebakar di situ. Udah kasur sudah setengahnya, udah gede. Karena kasur busa gitu ya. Jadi gede. Cepat sekali saya mau turun mau ambil air. Ke atas udah makin tinggi lagi. Kemungkinan puntung rokok iya, karena posisinya udah adanya sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan tuh nggak ada stop kontak. Ini rumah saya yang kebakaran, habis nggak tersisa sama sekali. Ya kan tiketnya ini papan triplek kan cepet itu. Mungkin berapa ya? Di atas 10 kali ya, orang habis semua udah. Iya, untuk segala baju, segala apa ya kalau segala dihitung kalau semuanya ya lebih lah dari segitu. Sama warung-warung segala kan. Semoga mendoakan yang terbaik lah untuk semua korban yang kena bencana ini. Tak hanya di Jakarta Utara, kebakaran hebat juga melanda kawasan pemukiman padat di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Akibatnya 87 orang yang berasal dari 29 keluarga dan menempati 15 rumah terdampak kebakaran tersebut. Sementara satu petugas damkar sempat pingsan dan mengalami luka karena tertimpa tembok saat tengah berusaha memadamkan amuk si jago merah. Jadi tiba-tiba api asap dulu asap. Terus udah api sekarang. Terus langsung muncul api. Iya. Saya mikirin barang saya deh. Bu, kira-kira ada berapa rumah Bu yang kebakar Bu? Belum tahu. Belum tahu ya Bu ya. Terus warga gimana Bu tadi Bu? Habis ada api Bu langsung panik apa gimana Bu? Masih bantuin kayak gini. Masih bantu kayak gini. Yang pasti sedih banget sih. Gue berdoa supaya semoga semuanya bisa pulih kembali gitu loh. Saudara-saudaraku di sana juga semuanya bisa dikuatkan gitu, batinnya dan mentalnya juga dan fisiknya juga pasti. Dari kawasan Pangandaran, alam sepertinya juga tengah tidak bersahabat. Hal ini ditandai dengan terpaan angin puting beliung Sabtu petang kemarin. Angin puting beliung yang datang dari arah Laut Pangandaran sontak menggegerkan warga. Puluhan wisatawan yang tengah asik melakukan aktivitas di sekitaran Kampung Turis Pangandaran
bahkan sempat berhamburan saat melihat pusaran angin yang tingginya mencapai puluhan meter itu bergerak dari barat ke utara dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Meski begitu, beberapa pengunjung sempat mengabadikan fenomena alam yang dahsyat ini. Dan inilah detik-detik terbentuknya angin puting beliung di kawasan wisata Pangandaran. Ini dampak dari angin puting beliung kemarin yang menerjang Pantai Pangandaran, terutama di sebelah barat Kampung Turis ya. Kalau dari pusat wisata itu sekitar 2 km ya, 2 km. Jadi kalau di lokasi pantainya aman. Hati-hati, sekarang itu lagi musimnya hujan, lagi ekstrim sekali. Tentunya kita harus jaga diri baik-baik, apalagi sekarang banyak terjadi bencana. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi bencana itu ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada bencana musibah yang memang kita tidak pernah tahu latar belakangnya secara kemanusiaan itu seperti apa. Tiba-tiba bencana itu terjadi.